Hai, selamat sore. Maaf atas keterlambatan hari ini, ada sedikit technical issue. Namun selamat sore, selamat datang di Sofina Talks. You are loved. Termasuk contekan lagu juga jatuh. Termasuk kabel saya. Termasuk kabelmu juga. Oh, didudukin. Didudukin kabelnya. Iya. Baiklah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang teman saya. Teman dekat, saya bisa bilang dia teman dekat, Tracy Trinita, Indonesia's first supermodel. Wow, and still is ya. Kalau menurut saya, di mata saya dia masih supermodel. Namun dia telah memilih sebuah jalur hidup yang berbeda. Kita akan langsung saja nanti ngobrol-ngobrol dengan Tracy. Sementara itu kita nyanyi dulu satu lagu. Kamu kasih tahu deh lagu apa, aku malu. Demikian adalah sebuah persembahan lagu dari judulnya Kau Menangkan Hatiku. Lagu ini diciptakan langsung oleh Sofina Vita di sekitar tahun 2013. Dirilis di 2014. Oh, bukan 2014. Bikinnya 2013, dirilisnya 2014. Ada di YouTube, belum ada di mana-mana, hanya ada di YouTube. Judulnya Kau Menangkan Hatiku. Ya, versi aslinya ada Lea dan ada Tina, the Simanjuntak Sisters. Adik-adik saya. Kita coba nyanyiin hari ini. Semoga saya masih bisa ingat ya. Semoga saya juga masih hafal chordnya. Kupikir semua yang terjadi bisa aku pegang kendali. Ku lupa semuanya tak pasti, tak lepas engkau mengamati. Tunggu sebentar, taruh dulu. Meskipun aku melangkah jauh, di mana mata tak memandangku, tetapi engkau yang maha mampu memelukku sebelum ku jatuh. Apapun dunia tentang diriku, kau telah menangkan hatiku. Menangkan hatiku. Ku pikir semua yang terjadi saat ku pegang kendali, ku lupa semuanya tak pasti, tak lepas engkau mengamati. Meskipun aku melangkah jauh, di mana mata tak memandangku,
kasih, lagunya bagus di saat kayak gini penyembahan. Oh ya, sebenarnya dulu ini lagu saya tulis karena waktu itu sedang berperang melawan dunia dia. Tapi saya nggak sangka kalau lagu itu ya udah saya tulis aja gitu. Enggak sih, sebenarnya lagu itu waktu itu ada kasus, saya lihat seorang artis waktu itu di blow up di media. Terus saya pikir ini sungguh tidak adil untuk orang ya. Orang kok bisa menilai orang seakan-akan dia tidak punya dosa. Orang kan semua punya jalan hidup sendiri. So anyway, I wrote the song. Tanpa saya sadar, baru tahun 2020 waktu suami saya kemarin dengerin lagi ke saya, baru deh saya sadar bahwasannya lagu ini adalah kok kena banget ya ke hati gue juga gitu. Jadi oke. So anyway, your hair not good Sophie is okay. Saya giniin lagi tuh. Jadi saya deketin ya mama atau gimana? Iya, deketin aja. Deketin ya. Sorry. My hair is not good. Jangan dong, yang bikin rambut aku Tuhan loh. Oke. Baiklah, kita akan langsung saja terhubung dengan Tracy Trinita. Sore hari ini teman-teman harus tahu bahwa kita didukung sepenuhnya oleh teman dari Toko Organik. Iya, @toko_organic. Kamu coba lihat aja, nanti follow Instagramnya, you will see all the good things they have. Hi Tracy! Tracy Trinita. Hi Sophie, hi Pong. How are you ya? Sama Roxy, lengkap. Oh iya, benar Roxy. How are you ya Trace? I'm doing good, how are you? We are good, puji Tuhan. Trace, makasih banget ya sore hari ini. Gue tahu lu kan sebenarnya Ngana sibuk sekali ya. Ngajar kelas ya kan, terus udah gitu. Tracy ini luar biasa loh, di tengah-tengah lagi begini aja, udah dia belajar jauh-jauh ke Oxford University. Cita-cita semua orang ya, sudah pandai, DP otak itu pandai sekali ya. Pandai sekali, tapi dia masih sampai hari ini belajar. Itu lihat koleksi buku-bukunya banyak. Pasti banyak yang bisa kita dengarkan dan manfaatnya dari percakapan dua wanita sore ini, betul? Iya, termasuk saya. Iya. Dua wanita sore ini. Tracy, saya pamit dulu. Selamat menikmati Sofina Vita bersama Sofina Vita, ya. Thank you, Trace. Bye-bye. Alright, I'm going to just put the camera sedikit sini, jadi kelihatan tuh rak gelas aku, nggak apa-apa lah ya. Tracy, hidup sesuai panggilan adalah topik kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya, everybody wants to know, Tracy Trinita di musim pandemi ini, 3 kata yang bisa mendeskripsikan kamu apa saja? Dalam melihat pandemik ini ya. Ya, atau yang kamu rasa lah. Oke, yang aku rasa kejutan terbesar. Oke. Wow. Udah gitu perubahan yang drastis dan berdamai. Berdamai. Ya. Wow. Kejutan, kamu observasi perubahan dan berdamai. Berdamai itu sebenarnya yang paling berat tuh menurut aku tuh. Itu berat banget. Iya kan? Bener. Semua orang ngomong new normal, sampai dari yang aku mempelajari arti katanya sampai aku sempat ada sebel sama kata itu. Everybody's using it a bit overrated gitu ya. Iya. Terus tapi ya gimana ya gitu ya. Suara Kak Tracy katanya kecil. Tracy, kamu sedekat apa? Aku 3 jengkal. Oh, 3 jengkal. Okay. Oh, coba deh Tracy pakai itu kali ya. Ya. Oke. Tracy kalau ya udah bisa kedengeran nggak, jelas nggak, atau pakai earphone? Bisa, tapi mungkin dicolok aja earphone-nya Trace biar lebih jelas teman-teman bisa mendengarnya. Kita samakan persepsi dulu ya. Hari ini kan kita bahas hidup sesuai panggilan. Benar nggak sih kalau diterjemahkan panggilan itu kalau bahasa Inggrisnya purpose? Kita live with a purpose. Bahwasannya ketika kita diciptakan sama Tuhan dulu sudah berikut tujuannya. Benar nggak? Saya setuju sih. Saya setuju. Tuhan that's better your voice. Oke. Oke, much better. Oke, much yeah, better. So I'm much so better. glad. Ya, aduh jatuh. Saya setuju banget sih Sophie, kalau kita pasti Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang baik dan kalau kita percaya bahwa mulia ya. Jadi kita sendiri harus menemukan tujuan itu di perjalanan hidup. Jadi kurang lebih berarti itu adalah persepsinya kita udah disamakan ya, itu tujuan kita diciptakan Tuhan. Oke. Nah, berarti untuk setiap orang yang diciptakan tujuannya beda-beda gitu. Kalau dalam tujuan utamanya ya, kalau aku berpikir, pertama tujuan utama yang kalau kita kenal, kalau aku bilang dalam 3 tahap ya. Yang pertama adalah untuk mengenal Tuhan,
dan menikmati hadiratnya. Itu yang paling holy-nya lah ya, level holy untuk tujuan hidup. Level spiritual ya? Level spiritualnya gitu. Terus level yang keduanya, kalau aku bilang sih kita berdamai secara horizontal sama vertikal. Jadi melatih diri kita untuk bisa berdamai dengan sesama dan berdamai dengan Tuhan. Udah gitu, setelah berdamai dengan Tuhan, terus yang ketiganya adalah tujuan hidup kita adalah untuk hidup bermanfaat. Dan pasti, dan kita kalau hidup bermanfaat, pasti ada ketenangan dalam hidup jiwa kita bahwa kita sudah menemukan apa sih yang Tuhan ciptakan kita melalui potensi, waktu, pengalaman, keluarga, background, semua keseluruhan kita untuk bisa memberikan kontribusi kita kepada orang luas dan terutama untuk kepada kemuliaan Tuhan. Tapi gini, apakah itu bermusim-musim? Maksudnya gini, apakah dia datangnya setiap musim bisa berubah? Aku kasih contoh misalnya gini ya, dulu si A adalah seorang gadis, lalu dia mengenal laki-laki secara dekat, dia cinta, si laki-laki cinta, mereka menikah, punya anak, dia menjadi seorang ibu, stay at home. Suddenly, purpose-nya berubah ya, dia jadi ibu sekarang, jadi istri dan ibu gitu. Lalu setelah itu tiba-tiba terjadi sesuatu dalam keluarga mereka, dia harus step up, jadi ibu yang bekerja juga. Dia harus terima bahwa dia punya porsi besar dalam menafkahi keluarga. Purpose dia pada saat itu adalah itu. Bukan karena ego dia mau kerja ya, tapi kalau dia nggak kerja nggak makan nih satu keluarga, istilahnya gitu. And then after that hidup berlanjut, anak-anak besar. Lalu salah satu dari anaknya hidup bersama dia di rumah bersama istrinya gitu ya, belum bisa berdikari dan dia pun masih ikut support si keluarga anak ini. Itu kan nggak tahu, menurut saya sih bisa jadi itu purpose juga. Jadi mungkin nggak dia datang dalam musim juga, atau can it change? I think, Sophie, I really believe ya, aku percaya banget bahwa setiap dari kita tuh punya panggilan yang berbeda-beda dalam setiap musim dalam kehidupan kita. Jadi ada masanya di mana sebagai anak-anak panggilan utama kita adalah untuk mungkin membantu orang tua di pekerjaan rumah maupun membanggakan orang tua dengan prestasi di sekolah dan sebagainya. Udah gitu nanti masuk lagi ke level berikutnya, pekerjaan anak muda. Kita mulai musim yang berbeda lagi adalah musim di mana kita harusnya mencari pekerjaan yang pertama minatnya kita cocok untuk disalurkan ke tempat itu, tapi kedua adalah untuk bisa kita bermandiri tanpa merepotkan orang tua kita lagi gitu. Nanti musim berubah lagi dan masuk pernikahan. Musim pernikahan adalah uangnya bukan buat kita pribadi tapi untuk keluarga dan saling membantu. Tiba-tiba masuk musim baru lagi, musim punya anak. Uangnya akan jauh, maksudnya kayak bekerja itu juga bukan cuma untuk uang, tapi bagaimana caranya bekerja untuk berdampak, membanggakan anak, membanggakan suami atau istri, dan sebagainya. Jadi kayak I think is every season tuh pasti ada panggilan yang jauh lebih spesifik, yang spesifik, dan kita nggak boleh lagi hidup meratapi musim lalu, tapi harus hidup di musim saat ini gitu. Jadi pekerjaan berubah, situasi berubah, dunia berubah, keperluan berubah. Jadi memang kita harus hidup di musim-musim yang terus-menerus berganti ini gitu. Jadi kadang-kadang ada hal yang permanen, contohnya pekerjaan saya 7 tahun terakhir sama terus, tapi sekarang mulai berubah lagi musimnya, yang saya harus beradaptasi gitu dengan musim yang baru ini tanpa mengurangi panggilan hidup tersebut. Tapi walaupun perubahannya drastis banget dari yang traveling sampai nggak bisa traveling, tapi kita harus belajar untuk menikmati perubahan tersebut karena memang hidup ini penuh perubahan. Yang aku sedihnya, Sophia, I don't know about you, I wanna ask about you too gitu, karena you have a radical life dari Jakarta pindah ke Bali. That's like a new shift of everything, calling, family, homing, lingkungan hidup dan semuanya, karena nggak banyak loh orang bisa berubah. Dan saat ini ya Sophia, I just realize dengan panggilan hidup yang setiap orang rasakan, yang mereka miliki tahun 2019 masuk 2020, ini semua orang tuh kayak kapal goncang. Kita kayak kamu pernah bilang berapa minggu lalu bahwa kita tuh naik kapal yang semuanya di badai, tapi kapal kita beda-beda size-nya, itu benar. Udah gitu tapi nggak setiap orang bisa handle nih kegoncangan dari kapal gitu. Banyak orang yang kayak meratapi, merindukan laut yang tenang kayak dulu. Tapi kan yang dulu lagi. Betul. Dan tahu nggak yang paling menyedihkan in my opinion ya, selain banyak hal yang menyedihkan di dunia ini adalah kalau orang nggak bisa hidup di musim yang mereka hidup saat ini, meratapi musim yang telah berlalu. Jadi nggak bisa move on. Dan it's very sad, Sophie. Aku sedih banget lihat orang yang mereka benar-benar nggak bisa hidup sesuai dengan musim. By the way, thank you.
Nih, ini kamu. teman-teman, you have to read this. Beneran, kalian tuh bisa belajar banyak tentang, hidup sesuai dengan musim, how to handle for fear of missing out, the gratitude list, is God on your side, dan masih banyak lagi. I think this book is really good for this season. Banyak orang tuh bener-bener harus dibelajar ulang untuk bisa menghargai hidup dan untuk temukan rasa utuh kita di tengah-tengah kehidupan yang benar-benar berubah terus gitu. So I appreciate your book, by the way. I love your book. Thank you, I know you're probably surprised kenapa aku ngomongin buku ini, karena kadang-kadang kalau kita tuh perlu banget teman-teman yang baik untuk bantu kita untuk menavigasi hidup agar kita tidak meratapi masa lalu, agar kita bisa mulai berubah dengan hidup yang sesuai dengan musim baru ini. And you don't understand ya, Sophia, you launched this book, you launched this year, tapi you prepare for many years. Ternyata ini buku make sense banget untuk musim saat ini. And people, aku juga, ya. Gini, ini timingnya, ini God intervention ya. Apa sih bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya? Tuhan menentukan momentum yang tepat untuk yang dibutuhkan oleh orang-orang. You don't know, I don't know. Tuhan berperkara sih, paling pas. Berperkara banget. Aduh, ya kan? banget. Ya. Karena waktu aku nulis dulu tuh sama sekali nggak ada pikiran itu. Waktu aku kasih ke editor juga, waktu itu aku berpikir, aduh udahlah ya, emang gue udah keikat kontrak harus 2 buku, I just have to finish this book. Nulisnya pakai hati, tapi mikir, I don't know if it can be as good as Hati yang Gembira Adalah Obat yang pertama gitu ya. Tapi that was a success. Nggak gitu, kalau purpose Tuhan sudah campur tangan, that's right, Belanda Gourmet, thank you. Kalau Tuhan sudah campur tangan ya, sudah divine intervention, then you just have to flow dengan purpose itu, karena bila tidak, nanti kita bahas di belakangnya, bila tidak apa yang terjadi. Namun begini, teman-teman yang banyak yang bilang kangen sama Tracy. Oke, kalau kangen, ini Tracy yang sekarang, aku kasih tunjuk Tracy yang dulu. Oh my gosh. Waktu zaman supermodel, ya, fierce. 20 kilogram yang lalu. Tapi tampaknya masih fierce loh, Trace. Tuh, ini waktu awal-awal dari Bali ya. Oh my goodness, betul. Betul. Baru awal-awal dari Bali. Masih tinggal di Bali, betul, 14 tahun. Masih tinggal di Bali, ya. Terus mulai tambah fierce. Oh my goodness. Okay. She's just so amazing. How tall are you again? 182 aku ya? 181 tingginya. 181 ya? Tuh, betul, kan dia memang tinggi banget, Tracy. Ya, Tracy ini memang tinggi sekali. And she's, you see, this was apa? Panggung di mana ini? Indonesia apa di Eropa? Ini kalau nggak Paris Fashion Week, New York Fashion Week, antara 2. Tuh, zaman sekarang mah semua orang udah pernah ke Fashion Week, apa semua selebgram. Tracy udah dari dulu, Cin. Dari dulu main ke Fashion Week, udah yang pertama kayaknya. But this is the Tracy we see now. Dia adalah seorang speaker, her favorite job. Kita akan bertanya pada dia, kenapa Tracy bisa sampai mengubah hidupnya, dan dia sekarang adalah salah satu speaker satu-satunya dari Indonesia di RZIM atau Ravi Zacharias International Ministries. Fierce, luar biasa sekali Trace. Trace, which brings me to my next question ya. Nanti aku akan jawab soal yang kenapa aku kok pindah segala macam. But now I want to talk about, I want to talk about this dulu karena a lot of people are asking. Jadi panggilan dengan profesi itu bisa nggak beda? Contoh, si A adalah guru. For 20 years dia kerja sebagai guru, terima gaji sebagai guru, happy sebagai guru. Tapi for the past 10 years mungkin dia adalah satu-satunya anak yang masih tersisa di Indonesia, yang lain-lainnya mungkin keluar negeri atau apalah ini. Lalu dia harus menjaga orang tuanya yang sakit di rumah. Itu juga purpose kan? Termasuk purpose nggak itu? So his purpose sebagai katakanlah suster orang tuanya tidak sama dengan pekerjaannya sebagai guru kan? Jadi profesi dengan panggilan itu bisa berbeda. Saya bilang ya bisa berbeda, bisa menyatu, bisa saling melengkapi. Intertwine. Jadi intertwine ya. Tergantung apa yang menjadi panggilan khusus dalam hidup kita. Contohnya kalau panggilannya berbeda. Contohnya ada seseorang yang dia kalau dari pagi sampai sore hari kerja kantoran sebagai orang yang depan komputer, tapi dia adalah seorang pelukis. Malam harinya dia menghabiskan waktu dengan melukis karena dia menemukan bahwa dia punya panggilan hidup dalam menjadi seorang pelukis. Tapi karena posisi saat ini dia nggak bisa menghidupi kebutuhan kehidupannya dia dengan menjadi pelukis,
dia punya pekerjaan yang untuk mendukung keuangannya dia sampai dia bisa independen dulu, baru dia bisa menjadi pelukis yang hopefully bisa dikenal oleh orang. Tapi dia ada idealismenya melukis, tapi di waktu bersama dia bertanggung jawab untuk mencukupi hidupnya dia dengan pekerjaan. Terus ada juga orang yang memang dia ingin sekali punya banyak impian, tapi karena keterbatasan situasi, kayak tadi ada seorang anak yang ingin kuliah di luar negeri, dapat beasiswa, tapi orang tuanya sedang sakit parah, dia akhirnya harus memutuskan antara mendedikasikan hidupnya untuk orang tuanya atau untuk mengambil panggilan hidupnya. Ini berarti kita harus merelakan ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa lakukan untuk menghormati, mengasihi, dan mungkin bisa melakukan panggilan di saat ini. Jadi itu negosiasi ulang sih, antara harus berdamai juga antara kita sama orang tua dan impian kita. Dan for me itu nggak salah, karena mungkin banyak sekali orang mengalami hal yang seperti ini. Mereka diluputkan dari suatu hal yang buruk dengan mereka melakukan hal yang baik, yang walaupun bernilai kayaknya biasa saja, tapi dia menemukan suatu metode-metode yang menarik dengan pengobatan yang dia bantu orang tuanya, sehingga dia bisa menulis buku atau menolong lebih banyak orang lagi yang mengalami penyakit yang dialami oleh orang tuanya. Jadi banyak sekali kayak Tuhan membalikkan apa yang kayaknya buruk, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau dibentuk melalui sebuah proses yang mungkin hal yang simple sepertinya. Atau simple dan biasanya nggak enak ya? Nggak enak. Misalnya itu suatu pengorbanan tuh benar-benar nggak enak ya. Ini contohnya seorang ibu. Sekolah jauh-jauh S2. Tiba-tiba pulang ke Indonesia, menikah, punya anak. Nah, kebetulan anak ini mungkin punya kebutuhan khusus yang hanya ibu ini bisa mengerti. Seakan-akan semua karirnya ibu, karir ataupun sekolah tingginya seorang ibu itu kesempatan berkarir, punya jabatan. Betul, kayak kesan tuh kayak sia-sia. Tapi padahal dengan dia hidup di musim saat ini, bahwa dia berdamai bahwa it's okay, itu udah terjadi, pasti ada pengetahuan yang bisa saya pelajari. Dia menganalisa anaknya, dia membantu anaknya untuk bisa cepat bangkit dan menjadi anak yang bisa mengejar anak-anak yang lainnya, sampai dia mungkin bisa mengeluarkan buku, atau dia bisa mengajarkan kepada ibu-ibu lain yang memerlukan bantuannya karena dia artikulasinya bagus. Dampaknya lebih luas ya. Malahan dampaknya bisa jauh lebih luas, dan kebayang nggak kalau dia bisa membantu 10 keluarga aja atau 1000 keluarga melalui piramid proses influensinya dia gitu. My goodness, makanya itu saya pikir, nah kebanyakan nih Sof yang saya pusingi di Indonesia itu adalah, nah ketika interview adalah you can do everything at the same time. Yang paling pusing adalah kalau di Indonesia nih, kita tuh selalu melihat kesuksesan dari ukuran uang, ukuran keterkenalan. Kita melihat itu semua tuh berdasarkan apa yang menjadi orang luar, anggapannya orang luar gitu, apa yang casing, casingnya aja. Padahal sukses itu nggak harus dinilai dari uang, sukses itu nggak harus dinilai dari keterkenalannya kita dengan apa kita lakukan. Malah sebenarnya sukses itu adalah menemukan panggilan hidup kita, tidak merepotkan orang lain, menikmati hidup dan berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. I think that is a beauty in life yang nggak bisa diukur oleh uang gitu. And I have a story about that, Sof. Gimana? Enggak, karena dulu waktu masih remaja nih ya, waktu pas tinggal di Bali, aku tuh pingin banget, aku pikir kebahagiaan itu bisa didapatkan melalui ketenaran dan kekayaan. Beneran, itu filsafat yang salah yang aku pegang dari masa remaja sampai aku umur 21. Terus aku mengejar itu semua, makanya itu aku beranikan diri usia 14-15 pindah dari rumah. Ya, kamu berani banget sih itu. Can you imagine? Oke, sekarang anak kamu yang pertama umurnya berapa? Dia 16. Can you imagine 16. Ini anak 16 udah harus ngurusin hidupnya sendiri di kota, di negara lain. Can you imagine if you send your son a year ago? Nggak bisa, aku pasti nangis stress. I'm not as strong as your mama. It's crazy. Aduh, my parents are juga bener-bener menarik juga sih, mereka berani takut gitu. Tapi itu, panggilan yang salah itu, karena aku pikir keputusan untuk mencari kebahagiaan dengan hara dan tata itu yang mengejar aku, yang membawa aku pingin sekali mengejarnya sampai ke Amerika dan ke Eropa. Nah, bagusnya adalah aku mengalami pengalaman bisa bekerja sebagai model internasional, membuka kesempatan untuk model lain, bahwa bisa loh, saya dari kampung aja, dari kampung Kerobokan, bisa sampai ke Amerika dan Eropa. Jadi nggak ada yang mustahil gitu. Jadi semoga itu jadi semangat untuk yang muda, yang takut untuk melangkah gitu. Tapi pas udah mengalami kesuksesan, jalan di Paris, di New York, doing a campaign and everything, having more enough than uang lebih dari cukup, ketenaran yang mungkin saat itu dihargai sebagai model Indonesia pertama yang jalan di Paris, New York, Fashion Week dan sebagainya.
Tahu nggak, Sof? Yang anehnya adalah I feel empty, hampa hidup, hambar. Dan itu benar-benar mengagetkan. Karena for the first time, aku menyadari bahwa teori aku salah. Ternyata harta dan tahta itu nggak membawa kebahagiaan. Hampa, aneh banget. Ini hampanya itu bener-bener bukan karena loneliness, nggak kesepian karena rame banget, banyak teman, banyak keluarga. I still sering ketemu keluarga. And model pasti party kan? Nggak mungkin lah kesepian. Exactly, nggak mungkin. Dan tiap hari kan audisi, kalau nggak motretan yang penuh dengan banyak orang. Busy. Dan aku tinggal di models apartemen. Kayak dorm gitu. Jadi banyak model juga di ruang tamu, banyak di kamar juga ada housemate dan sebagainya. Nggak mungkin kesepian. Tapi hampa tuh beda banget sama kesepian. Hampa tuh rasa kosong di hati. Itu nggak enak banget, Sof. Oke, berarti kamu waktu itu bisa mendeskripsikan bahwa ini hampa karena kamu belum pernah merasakan ini sebelumnya. Padahal sebelumnya memang kamu sebelum berangkat waktu masih jadi anak kampung kerobokan itu kamu spiritualismnya gimana emang? Biasa-biasa aja atau zero? Jadi zero juga. Zero karena gini, aku benar-benar nggak kenal Tuhan secara pribadi, nggak pernah. Jadi kebetulan sangat mix banget di keluarga. Dari pihak mama, kan mama Manado Kalimantan tapi tinggalnya di Bali. Mama itu papanya orang agama Islam, mamanya agama Kristen. Terus my father side agamanya Katolik. Nah, di Bali, rumah kita tuh punya pura. Dan mama aku, bapakku kalau bikin acara tuh selalu pakai panggil pedanda gitu. Jadi di rumah itu culture mix banget, betul. Jadi kalau hari Jumat, aku lagi ngunjungin my grandpa, jagain sendalnya di masjid biar gak hilang. Hari Minggu temenin my grandma ke gereja. Kalau mbak lagi sesajen, ikutan-ikutan juga gitu. Jadi aku tuh nggak kenal Tuhan secara pribadi, Sof. You just follow what other people punya journey yang you follow aja. gitu ya. Betul, tanpa percaya secara pribadi. Sampai mengalami kehampaan itu adalah awal langkah untuk mengenal Tuhan. Nah, dari situ tuh, ini kita ngomongin Tracy dulu ya, sebelum panggilan hidup teman-teman yang ada di sini ya. Terus dari situ langsung tiba-tiba, oke deh kalau gitu saya mau sekolah ini aja, teologi itu dari mana itu idenya waktu itu? Kan kalau Tracy kan karena sekarang memilih menjadi hamba Tuhan. Iya. Nah, ini menarik sekali sih, Sof, karena kalau kita bicara tentang panggilan, hidup sesuai dengan panggilan, aku tuh berasa tuh ada musim dalam kehidupan aku tuh panggilan tuh beda-beda. Contohnya, di masa remaja, selain panggilan tuh menjadi murid yang baik, hopefully, tapi agak gagal juga karena I'm scared of teacher. Terus panggilannya adalah bekerja sebaik-baiknya sebagai model. Nah, transisi setelah bekerja sebagai model, akhirnya aku main sinetron, bikin bisnis, menjadi penulis, sampai akhirnya bisa sekolah teologi itu tahun 2006. Tapi mundur sedikit ya, Sof ya. Yang menarik adalah waktu 2000 pas lagi mulai kehampaan tersebut, aku mencari tahu apa sih yang bisa mengisi kehampaan ini karena nggak enak, Sof. Punya nama, saat itu punya karir, punya uang, pacaran, punya uang, punya keluarga baik-baik saja. Terus it was such a nice life. It's amazing, Sof. Aduh, bener-bener tuh masa remaja tuh masa yang sangat indah. Tapi hampa itu bikin kita nggak bisa nikmati semua itu. Sama sekali nggak bisa nikmati. Bener-bener kayak kosong, kayak kamu kayak gini. Rasa tuh nggak apa? Rasa hampa tuh kayak gini. Kamu pergi ke sebuah ruangan hotel kosong di sebuah kota kamu nggak tahu namanya, kamu nggak kenal sama siapa-siapa. Dan kamu nggak tahu kamu harus ngapain habis ini, kamu nggak punya telepon, kamu nggak punya apa-apa. That's emptiness rasanya. Padahal semua kamu punya, tapi kamu nggak bisa semua nikmatin. Semua yang diidam-idamkan orang kamu punya di situ. Betul, dan semua yang kamu inginkan ada, yang orang cari kamu punya, tapi kamu nggak bisa nikmati. Itu hampa itu tuh seperti nggak depresi ya. Aku bisa ngebedain antara depresi sama hampa. Hampa tuh benar-benar membuat kita benar-benar nggak bisa nikmati apapun yang ada di depan kita. Dan nggak ada rasa semuanya, hambar. Kalau dibiarin dikit lagi sih jadi depresi. Betul. Itu kalau nggak segera tolong tuh jadi depresi. Kenapa aku bisa sekolah teologi? Gara-gara gini. Jadi tahu waktu udah mulai mengalami kehampaan, aku cuma berdoa, aku bilang, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, aku ingin mengenal Engkau. Aku pengen tahu the real God, siapa Tuhan yang benar. Terus abis itu, you know what, Sof? Aku pengen banget ya, sebenarnya jawabannya itu ada gini, Tracy, ini Tuhan, mau apa kamu? Gitu. Kayak kamu kepengen gitu? Dengarnya ada suara gitu. I really wish Tuhan tuh bisa bicara ke aku tuh secara verbal gitu. Tapi ternyata cara Tuhan menjawab doa kita tuh beda-beda. Jadi makanya itu jangan pernah pukul ratakan cara Tuhan menjawab. Jadi jangan pernah ngambil jawaban Tuhan kepada orang lain untuk kita harus sama gitu. So amazing thing ya, Sofia. Tuhan jawab doaku dengan cara aku pindah ke Paris. Di Paris aku working as a model, busy with Fashion Week dan sebagainya. Kenalan sama orang Indonesia.
namanya Dina, anak Manado, dia kuliah di Sorbonne, dia ngajakin ke gereja. Nah, I'm skeptic, Sof. I'm very skeptic. Karena aku tuh nggak mau, kan ini kita tuh bicaranya tentang, ini ada supermarket agama nih. Semua orang nawarin berbeda-beda. Yeah. It's so much option gitu ya. Yang mana yang harus bisa dipercayai? And you know what I did, Sof? Aku bertanya kepada, aku waktu itu tertarik dengan 6 agama. Aku bertanya kepada 6 agama ini, pertanyaan sama. Mereka harus jawab. Setiap orang aku pengen mirip ya, semua orang punya pencarian semirip ini kayaknya ya. Iya makanya ini benar-benar kayak Tuhan taruh dalam hati kita ya untuk mencari pertanyaan tersebut dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Singkat cerita, yang aku kagum adalah dengan kekristenan adalah bahwa kita tuh yang membuat aku bisa menemukan tujuan hidup adalah bahwa kita tuh memang ada permasalahan di hidup manusia, di hati manusia. Karena itu permasalahan dosa mula-mula di bahasa Kristennya. Dosa mula-mula ini yang bikin kita nggak bisa menemukan potensi seutuhnya kita. Karena kita masih kebentur dengan semua dosa yang ada di dunia ini. Tapi saat Tuhan yang menemukan kita terhilang ini, dan yang mengagumkan adalah Tuhan tuh datang ke dunia untuk menolong manusia. Jadi nggak manusia berusaha untuk melakukan hal yang baik agar ditolong. And for me that was really amazing. Karena aku tuh benar-benar tersentuh loh, Sof. Karena ada Tuhan yang mau menemukan kita yang terhilang, bukan kita yang harus menemukan Tuhan. Gitu. It's so that was amazing. Your titik balik ya. Itu konsep itu yang membuat kamu titik balik ya. Dan itu aku merasa benar-benar dicintai oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah kemana kita pergi setelah kita mati. Itu membawa kedamaian bahwa aku bisa hidup bermakna karena aku tahu kemana aku pergi nantinya. Setelah aku mati ini ada keabadian Tuhan sediakan. Itu benar-benar membuat itu dengan banyak jawaban lainnya juga. Tapi 2 itu, Sofia, make me realize kamu. Aku mau berdamai dengan Tuhan. Aku mau berdamai dengan Tuhan. Dan karena aku berdamai dengan Tuhan, aku bisa berdamai dengan sesama. To answer your question, kenapa aku bisa sekolah teologi? Itu kan tahun 2001-2002 ya. Aku bertobat 2002. Itu enak banget, Sof. Untuk bisa berdamai dengan Tuhan, meminta pengampunan dan mengampuni sesama yang menyakiti aku. Itu tuh kelegahan ya, Sof ya. Dan for the first time, aku tuh merasa nggak kosong lagi dan bener-bener hidup yang rasa cinta yang aku nggak pernah rasakan sebelumnya. It was amazing, Sof. It was amazing. Tidak berarti permasalahan hilang ya. Cuma beban terangkat. Betul banget. And you know, Sof, you know what's other things? Okay, so go ahead. Nah, just one remark yang aku merasakan bedanya adalah kerja sebagai model setelah berdamai itu bener-bener menyenangkan sekali. Ambisinya udah beda lagi, Sof. Ambisinya udah nggak lagi cari harta tahta, tapi ambisinya adalah I just want to do my best. Itu ringan banget. On any kind of stage. Mau stage di Paris maupun 17-an suruh dipanggil lagi ke kerobokan. Ayo, Tracy, jalan dulu. I just want to do my best. Iya betul. You just want to do your best. Enak banget. It was such a relief. Iya. To answer your question about school, nanti kamu can you ask me again, kenapa aku ambil theological school? Oke, nanti kita balik ke sana. Tapi gini, teman-teman tuh rata-rata pengen tahu gitu. Gimana saya tahu kalau ini panggilan? Apa semua orang harus melewati kehampaan seperti kamu? Apa semua orang harus melewati satu titik balik seperti ya kalau dalam contohnya saya memang waktu itu keluarga saya we needed this break gitu ya untuk menyepi dari kebisingan Jakarta dan panggung-panggung di Jakarta saat itu. Namun gimana kita tahu ini panggilan? Apa ada yang ganggu dalam batin? Kan nggak semua orang harus seperti Tracy sekolah teologi ya. Ada yang purpose-nya adalah kamu harus buka itu, kamu punya catering sehat misalnya. Ya kan ada juga. Atau kamu harus teruskan, ini ada Tri Handoko. Mungkin kamu harus teruskan itu, kamu punya usaha desainer. Dari situ kamu akan memberkati lebih banyak orang lagi and you will find meaning in your life. Kan nggak semua orang harus seperti Tracy. Not everybody needs to go to theology school. Apa yang dirasa untuk tahu itu panggilan? Apa itu hanya sekedar ego? Iya. Nah, benar sih. Itu suatu seni yang orang harus temukan sendiri, Sof. Untuk bisa tahu perbedaan antara panggilan sama cuma pekerjaan. Tapi kalau kita bisa bantu sedikit untuk bisa merasakan adalah begini, kalau pekerjaan adalah tempat di mana kamu bisa membentuk karakter kamu, membentuk kamu punya skill, keahlian kamu, dan menguntungkan secara ekonomi. Itu pekerjaan. Tapi itu beda dari pekerjaan. Panggilan itu kayak upgrade-nya pekerjaan. Di panggilan belum tentu kamu bisa menghasilkan uang. Tapi di panggilan kamu memenuhi, belum tentu kamu bisa menghasilkan uang. Tapi kamu bisa membawa dampak.
dampak nggak bisa diukur dengan uang. Dampak itu bagaimana pengaruh kamu di posisi tersebut bisa membawa perubahan menjadi lebih baik, bukan cuma buat kamu pribadi, tapi lebih ke dalam arti luas, perubahan di lebih luas lagi gitu. Jadi maka itu kita nggak boleh memakai ekonomi dunia dalam calling, dalam panggilan hidup. Tapi kalau dalam pekerjaan tidak kita akan harus masuk pakai, rumusnya. Nggak akan masuk. Kalau dalam pekerjaan kita harus pakai teori dunia, matematika dunia, bahwa sebagai seorang desainer kita harus dihargai, karya kita adalah pemikiran kita yang begitu lama dan detail jahitan dan semua itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dikopi oleh barang-barang murahan. Itu nggak apa-apa, kita punya nilai, barang boleh mahal, nggak apa-apa, itu kan kualitas. Tapi panggilan kita adalah mengajarkan kepada desainer muda lainnya untuk punya integritas, tidak menyontek, berkarya, untuk kita membangkitkan semangat penjahit-penjahit, untuk kita membuat keluarga anak-anak penjahit itu bisa sekolah tinggi, mereka bisa punya impian yang besar. Itu panggilan. Bisa barengan panggilan sama pekerjaan. Tapi pekerjaan bernilai, ada matematika uangnya, panggilan berdampak sampai kehidupan kekal. Oke, you know what? Oke, here's where I'm gonna jump in. Tadi kan kamu sempat nanya dan aku belum jawab. Kenapa kita tiba-tiba harus pindah ke Bali? Waktu itu yang membuat aku terganggu sekali adalah ada rasa hampa. Jadi saya dari panggung ke panggung, dari acara ke acara, pagi bisa di RCTI, malam di event orang, besok pagi udah live di SCTV, like all those things lah ya. Oh, duit ada, ya ada karena kerja lah ya, ada karena kerja. Ketenaran ada. Namun saya merasa ada yang kayak ada suara gini, kamu harus lakukan PR ini dari dulu, kamu ngapain aja, kenapa kamu menghindar terus, tanpa saya sadari, dan hampa itu akhirnya saya biarkan, sampai akhirnya dia menjadi sebuah bentuk depresi. Saya mengalami depresi, mungkin belum seberat itu ya, tapi saya sudah mengalami depresi karena saya mengalami anxiety attack. Saya bangun tengah malam tanpa sebab, berkeringat, nggak tahu kenapa, ketakutan, padahal nggak mimpi buruk, nggak ada yang kejar saya. Ini perlu like another episode for this. Tracy udah tahu kisahnya, cuma it stays between us gitu ya. Cuma gini, ketika saya akhirnya mendengar bisikan itu untuk pindah ke Bali dan ubah hidupmu, sell everything you have. Kalau nggak bisa sell, give it away. Dan teman-teman yang waktu itu nggak tahu, mungkin di sini ada yang mengalami. Saya sempat bikin kayak pre-loved sale, murah-murah, semua dikasih-kasihin, semua barang dikasih. Kita berangkat ke Bali hanya dengan 5 koper saja. Jadi 4 orang keluarga ini, suami, saya, anak-anak 2 dengan 5 koper. Tidak ada rumah di sini, kita cari kontrakan dan betul-betul hanya menyepi saja dan mendengar what's the next instruction. Ternyata saya pikir waktu itu, wah oke, saya sudah melakukan my purpose. Yes, I can be proud of myself. Ternyata tidak. Menurut saya purpose itu selain berdampak buat orang luas dan tidak memakai matematika dunia, yaitu ekonomi atau cuan atau uang, juga adalah melibatkan dilatihnya kerendahan hati. You think you are already humble, you are not humble until you cry in the shower every day asking, kenapa saya sekarang ada di sini? Why do I have to do this? Dari panggung yang gemerlap, semua orang kalau naik panggung ngeliat aku ditepukin, ya, ini MC handal, bla 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 bla, to the kitchen, masak, cuci, that's all I do until today, which is why hashtag Inang Dapur itu lahir. Tetapi suatu hari saya waktu itu saya ingat saya lagi rajang bawang, ada suara yang ngomong gini, hal yang kamu lakukan dalam diam itu jauh lebih berharga di mata Tuhan karena itu melibatkan kepatuhan dan melatih kerendahan hati. Ya, gue nangis, nggak tahu karena bawang atau karena gue ditegur sama pencipta gue ya pada saat itu. Tapi kamu setuju nggak kalau aku bilang untuk membedakan itu panggilan atau ego? Panggilan biasanya melibatkan melibatkan sesuatu yang bersifat melatih kerendahan diri. Betul, itu pasti akan kerendahan hati, karakter kita. Kerendahan hati. Iya, kerendahan hati, betul. Panggilan hidup itu pasti akan membentuk karakter kita untuk semakin murni gitu. Karena contohnya gini, kalau dulu kan kita dalam karir dan pekerjaan kita harus menyombongkan diri untuk kita biar dinilai orang lebih tinggi dalam pekerjaan ya. Kita harus membuat marketing untuk hidup kita sehingga kita bernilainya akan naik terus. Tapi dalam panggilan, dan itu nggak salah juga kan? Nggak salah, emang harus ekonomi dunia.
Dan saya gini, ini bukan berarti saya bilang bahwa pekerjaan itu nggak baik. Pekerjaan itu diperlukan, dan seringkali panggilan hidup itu keluar dari pekerjaan kita. Jadi setelah kita bekerja cukup lama, kita menemukan panggilan hidup. Bahwa inilah yang membuat kita antusias dalam bekerja dan berkarya dan sebagainya. Sehingga kita bisa lakukan ini untuk money making, ini untuk kontribusi kepada masyarakat. Jadi itu bisa berjalan barengan, bisa nanti ini terus kita gunakan gambar waktu, sehingga nantinya panggilan itu akan membawa kita untuk bisa berdampak gitu. Tapi Sof, kayak kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat motong bawang ya. Saya rasa C.S. Lewis benar banget. Bisa C.S. Lewis bilang begini, dibilang Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita. Tuhan berbicara kepada kita dalam hati nurani kita, tapi ia berteriak kepada kita dalam kesakitan kita. Karena itu caranya Tuhan untuk membangunkan dunia yang terlelap, dunia yang tuli. Jadi benar-benar kita tuh sebenarnya pada akhirnya, kenapa kita harus mengalami pembentukan kayak rendah hati, untuk rela melakukan pekerjaan yang mungkin dulu kita pikir hina, adalah membentuk karakter kita, bahwa kita tuh hidup di dunia ini haruslah untuk merelakan bahwa hati kita diubah untuk jadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Dan proses tersebut seringkali kita dapatkan bukan di pekerjaan, tapi lebih sering kita dapatkan di calling. Di calling kita tuh benar-benar di-refine. Kalau istilahnya gini ya, kita tuh kayak batu, dipotong 52 sisi, sakitnya minta ampun, tapi sakit nanti pada akhirnya, aduh sakit banget, kita juga ngerti ya sakitnya gimana. Itu nggak pernah dibentuk oleh Tuhan, nggak pernah enak. Tapi akan enak nantinya, karena si batu itu setelah 52 kali dipotong sisinya, dia akan menjadi batu berlian yang tak bernilai harganya. So we are like that. Jadi maka itu izinkan Tuhan membentuk kita, dan sakit sekalipun jangan menyerah, karena kita akan kemilau setelah dibentuk ini, dan kita akan berguna nantinya. Dan Sof, tau gak gimana aku berdamai ya? Kamu kebayang, kamu juga ngalami hal yang sama di spotlight bertahun-tahun dengan enaknya kita menghasilkan uang. Everybody looks at you and they wait for you. Exactly. Sekarang kita harus dulu kita dilayani, Sofi. Sekarang kita harus melayani. Yes. Itu nggak gampang. Tapi you know what? Kenapa kita bisa? Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukan untuk manusia, kita akan kecewa. Makanya dari itu berdamai itu dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan melakukan panggilan hidup kita untuk kebaikan. Pada akhirnya adalah, for me, yang bikin aku teguh, kuat untuk berjalan di jalur melayani adalah aku melakukan semua ini untuk satu penonton yang agung. One audience. My creator. Only to God. Beneran. Dan hanya dia yang bisa lihat jeripaya untuk bikin talk gitu ya. 3 hari, baca bukunya banyak banget. Ngajari cuma 30 menit, ada yang protes banyak banget gitu. Udahlah. Tapi Tuhan tahu kok perjuangannya berjam-jam, mempersiapkan ini berhari-hari, mempersiapkan ini. Tapi it's okay. Makanya, pokoknya gini, kita nggak akan kecewa nih dalam kita punya panggilan. Kalau kita ingin dipuji, kita ingin cuan, untung, kita ingin biar kita dikenal, kita akan kecewa. Nggak akan dapat itu. Itu ego pasti. Itu pasti ego lagi gitu. Ya bener sih. Jadi kayak you have to find tujuan utama kamu untuk apa semuanya apa. Sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai single, apapun posisi kita di musim saat ini, kalau kita lakukan untuk manusia, kita akan kecewa. Karena kita berharap pasti sesuatu dari mereka. Tapi kalau kita berharapnya hanya untuk menyenangkan hati yang maha kuasa, kita pasti bisa dikasih kedamaian dan kekuatan untuk bisa menjalankan semua proses. Asal kita mau ngerasain. Masalahnya kadang-kadang kita nggak mau ngerasain, pengen cepet-cepet aja. Kenapa sih tiap hari nggak enak? Kenapa tiap hari nggak enak? Aku ngerasa waktu itu tiap hari nggak enaknya adalah saya harus satu selimut dengan suami saya yang masih sama Tuhan boleh manggung. Kan? Iya kan? Maksudnya kesempatan untuk timbul jealousy itu besar gitu, untuk kok dia boleh, kok aku yang harus di rumah gitu kan. But hello, purpose dia berbeda, purpose saya berbeda. Dan ya betul kata Tracy ya. Oke, satu yang terakhir aja sebelum kita tutup ya. Apa yang akan terjadi pada kita bila sebuah panggilan itu tidak kita dengarkan, kita avoid, kita hindari? Kita tetap hidup dengan apa yang akan kita hidupi, pekerjaan, keluarga dan sebagainya, tapi kita akan merasa ada satu missing gap di hati kita. Ini istilah kayak sebuah puzzle ya, ada missing puzzle yang kita tuh hidup tuh setengah-setengah rasanya, nggak menjalankan potensi kita gitu. Istilahnya kalau kita bawa botol, kalau penuh kan enak ya,
nggak ada suara cuk gitu dan sebagainya. Dan aku pernah ngalami itu, Sof. Makanya proses dari perjalanan sebagai model sampai bisa sekarang menjadi pelayan, itu tuh di tengah-tengah itu tuh masih nanggung, belum, udah hampir nyampe tapi belum nyampe. Itu nggak enak banget, Sof. Aku jadi penulis, jadi event organizer untuk bikin konser-konser. Udah gitu punya toko, punya butik di Bali. Masih belum nemu, Sof. Masih udah bagus, tapi belum the best. Kayak masih I know ada satu potensi yang aku tuh kalau bangun belum pagi nyampe nih gitu. Belum nyampe, yang aku tahu bahwa I want to have aku ingin sekali merindukan suatu pekerjaan yang aku nggak dibayar pun aku akan lakukan, yang aku bangun pagi akan can't wait, pingin banget cepet-cepet kerja. Malam hari kayak ya udah malam, aduh besok lagi nih pingin kerja lagi. Tuh aku rindu dan aku tahu tuh pasti ada. Kenapa? Aku bisa membayangkan aja tuh pasti ada pekerjaan kayak gitu. Nah, calling, panggilan hidup itu kayak gitu, Sof. Kita tuh secapek-capeknya tubuh, selemas-lemesnya kita punya energi dan sebagainya, pasti kita masih merindukan hal tersebut di esok hari. Dan kita, kok udah malam sih? Ya besok lagi deh gitu dan sebagainya. Aku menemukan itu saat kuliah teologi 3 tahun itu. Ini sebuah beasiswa yang aku dapatkan, yang aku pikir aduh agak-agak nggak percaya. Oma aku bilang kalau Tuhan panggil, Tuhan yang akan cukupkan, dan kalau Tuhan panggil, Tuhan yang akan mencukupkan semua. Kita nggak boleh menolak lah gitu istilahnya. Singkat cerita, kuliah 3 tahun baru menemukan panggilan hidup di tahun kedua menjelang ketiga, bahwa aku berdoa sih, ini kayak kalau kita akan menghadapi ya, Sof ya, belokan antara panggilan hidup atau kenyamanan dunia. We will. Nah, aku kenyamanan dunia kembali ke dunia modeling dan dunia entertainment. Panggilan hidup adalah mau nggak jadi full timer. Aku cuma minta dari Tuhan untuk peneguhan di hati, dan pada saat Tuhan sudah teguhkan, aku nggak boleh lagi kembali ke Mesir di masa laluku. Jadi kita nggak boleh lagi kembali ke musim di belakang, nggak boleh lagi kembali ke musim-musim udah berlalu, maju ke musim yang ke depan. Bersama dengan Tuhan pasti diberi kekuatan untuk bisa melangkah dan tiba di tujuan di waktu yang tepat. Jadi jangan sampai. And you know what? Jangan sampai, jangan sampai kesenangan dunia itu menghalangi kita untuk bisa menyenangkan pencipta kita dan menemukan potensi kita dalam panggilan hidup kita yang berdampak bagi banyak orang. And you know what? Aku sangat percaya Tuhan itu juga sifatnya suka memberikan kejutan. Jadi setelah sekian lama menjalankan Sofinavy Talks dari rumah ini, talk show sangat sederhana ini, saya disadarkan oleh anak-anak saya dan suami saya, si Mam selama ini katanya kangen pengen punya talk show. Nih Mami udah punya talk show sendiri. I'm like, oh di tengah-tengah saya rajang bawang. So you know, maybe it's not seperti ide dunia tentang sebuah talk show yang wow hits di mana. Maybe not yet, mungkin karakter saya juga belum cukup, tapi you know what, benar juga mereka, and I love it, I love doing it. Sofinavy Talks, I love it. So, ada sponsor saya sudah, gak ada sponsor ya sudah. Aduh, kamu tuh bener-bener memberkati banget, banyak banget. Kan aku ngefans nih ya, nonton terus. Dan senangnya kalau aku lagi sibuk jam 4 sore, 4:30 sore, aku bisa nonton di YouTube nantinya. It's such a blessing. Aku banyak banget hal-hal yang aku bisa ubahkan dari pengajaran ini gitu. So you're such a blessing. Dan ini yang aku paling suka, dia ada satu ingatan dari orang kuno ya. Dia bilang jangan meremehkan permulaan yang kecil. Jangan meremehkan despite small beginnings. Small beginnings. Yeah, it's important untuk menghargai proses yang kecil itu. And Sof, you're such a blessing. Dengan all this talk yang aku udah dengar berminggu-minggu ini, itu banyak banget yang perubahan dari secara aku ngatur keuangan, secara aku mulai menganalisa hidup dan sebagainya, mengerti tentang banyak hal yang dari kamu, narasumber kamu dan kamu pribadi, pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermutu banget dan tajam. And you know one other things, your team kreatif, your husband and your children, tiap minggu beda-beda belakangnya. Itu menyenangkan banget. It is like, I was like, it's so refreshing. And I've been to your house. Aduh, terima kasih. It's just so refreshing. Itu benar-benar. Thank you so much. Ini is amazing teamwork. You build amazing operation house at home. TV by crew. The way. TV crew-nya Thank you so much, Trace. Hebat banget. Thank you for so all much, Sof. Yeah, thank you so much. Hari ini Teman-teman, kita tidak. Oh, thank you for truth. Jangan lupa beli. I promise you, it's really good. Gramedia Online atau at Mizan Store Online. Hari ini kita disponsori oleh teman-teman di Toko Organik. Jadi dari pagi nih Trace, teman-teman itu udah ngasih pertanyaan lewat
apa namanya IG sticker. Nah, nama mereka satu persatu itu aku catat, lalu dimasukkan ke dalam fishbowl, dan nanti fishbowl ini akan saya aduk-aduk, kamu tolong jadi witness ya. Ini adalah teman-teman dari toko organik, @toko_organik. Mereka ini sebuah toko yang ada di Bandung. Jadi kalau kamu ada di Bandung nggak usah takut mampir. Aku mereka mau mampir, sesuai dengan apa namanya protokol new normal. But even if you cannot mampir, it's okay because they are on the internet. Kamu bisa belanja online ya. Makanya follow aja dulu @toko_organik supaya paham bagaimana cara berbelanja di mereka. Dan teman-teman hari ini akan merasakan sebuah starter package. Tracy juga nanti akan dikirimin, ada Himalayan salt, kamu baru belajar masakan katanya. Ya, betul. Terus ada 100% raw honey, ada gluten-free pasta, ada travel soap. Sekarang sabun itu sangat dibutuhkan, sunflower seeds, and ada juga snack. Oke, aku tutup mata ya, Trace, jadi aku nggak lihat nih. Banyak nih yang nanya kamu. Semoga yang perlu menang. Semoga yang aku selalu bilang gitu, semoga yang perlu yang menang. Amin, semoga yang perlu yang menang. Amin. Oke, amin. Balikin dulu. Dan siapa yang perlu? Yang menang adalah Tiur Malaosma. Yeay, selamat Tiur. Horas. Enggak, bukan Horas. Alright, Tracy. Tiur Malaosma, kamu punya waktu 3 kali 24 jam untuk menghubungi saya agar dapat saya kirimkan kepadamu ini lewat toko organik. Tapi Tracy, ini banyak juga yang minta katanya harus ada part 2. Ya, kita nanti akan lihat waktunya Tracy. Karena Tracy ini sibuk loh dia itu. Jadi kalau kamu mau, kamu follow Tracy aja, karena Tracy ini juga banyak mengadakan kelas di tengah-tengah minggu ya Tracy ya. You have lots of classes, dia suka bagi-bagi informasi juga. So it's okay, follow Tracy Trinita. Saya masih utang 1 video tentang waktu kita jalan-jalan terakhir di Bali sebelum kamu pindah ke Jakarta. Sebelum aku pindah ke Jakarta, Sof, I'll try to edit that. I miss hang out with you, and you know what? Aku sampai bawa nasi campur Bali, Made Warung hari ini demi memori kita makan malam-malam waktu itu. Iya loh, kita sempat malam-malam ya waktu itu. Oh ya. Ini dari Bali loh. Iya ya? Iya, benar. Yang kita makan malam-malam waktu itu. Oh gitu, yang waktu aku baru turun dari pesawat kamu jemput di bandara. Betul. Okay. Baiklah. Tracy Trinita, thank you so much for your time. We love you so much. Semoga bisa ada part 2-nya ya. Yes. Sophie, thank you so much, and thank you so much for the family, for Pongki, for the crew Rangga, sama Barata, sama Little Roxy. Radia dan Roxy. Okay. Yes. Thank you. We'll see you soon. Bye. Alright, itu dia tadi adalah Tracy Trinita, dan kita sudah belajar banyak tentang panggilan hidup. So, garis besarnya adalah bagaimana membedakan kalau pekerjaan atau profesi dia pasti melibatkan ego dan pasti dengan hitungan dunia. Namun bila dia panggilan hidup, maka agak sedikit terasa mengganggu di batin sampai kita melakukannya seakan-akan itu berat dan sangat melatih kerendahan hati. Tetapi di situ terdapat sukacita. Sukacita is different from bahagia ya. Bahagia itu adalah kalau dapat lotre bahagia, dapat pekerjaan baru bahagia, dapat pacar baru bahagia. Tapi kalaupun nggak dapat lotre, kalaupun nggak dapat rezeki hari itu, kalaupun nggak dapat pacar baru, jomblo melulu, you are still sukacita. That's the difference. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu lagi setiap hari Senin sampai Rabu di Sophie Nafi Talks. You are loved, and have a great midweek. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokoler new normal yang sedang ada. Jaga diri baik-baik. I love you, bye.